Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Mangga sasarangan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil ma dana salatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim. Siap sholawatan Tibil Qulub sama Busro ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa tawaiha wa afiyatin amin wa ala alihi wa sahbihi busra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil bushra biha Nabi Muhammad. Sudah jawab. Yang sangat saya takzimi para alimil ulama, para asatid, para sesepuh bini sepuh, guru-guru kita semuanya yang mudah-mudahan beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati akhinal kiram, pimpinan di wilayah kita, Kakanda, Bapak Lurah, kalau saya pribadi memanggil beliau Kang Ibeng ya. Mudah-mudahan Kang Abeng, mudah-mudahan beliau beserta ibunda dan keluarga besar dan juga jajaran dari Desa Balong semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhinal kiram, Bapak DKM beserta jajaran pengurus Masjid At-Taqwa, akhinal kiram Kang Ustadz Biswan yang wasilah beliau saya mengenal Cikampek baru dulu ya, berapa tahun ke belakang ya dulu ya Pak Ustadz ya. Dan juga segenap panitia peringatan Hari Besar Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah sekalian, dan tidak lupa ibu pengatur acara, semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita dan keluarga kita senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu sehat Bu? Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Siap ngaji siap? Mual kasinggung? Wal kasindir, ikhlas, karena tolab itu agar paham dan manfaat. Yang pertama yang menyampaikan belajar ikhlas, yang menerimanya pun belajar
ikhlas, maka insya Allah ilmu akan sampai dan akan bisa kita amalkan. Insya ngomong-ngomong panitia yang kardus kene deh. Oh itu bagian Paul ya. Subhanallah. Kalau saya biasa nanti selain panitia ada kakanda saya biasanya suka minta nomor rekening. Hapus deh Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita ke tema yang pertama, para jamaah rahimakumullah, kita tahu, kita mendengar, taunya kita tentu wasilah dari para guru-guru kita. Di antara kemuliaan, keberuntungan orang yang bertolabul ilmi, sebelum melangkahkan kaki sekalipun dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu. Memeh ngalengkah dosana geus dihampur. Dan ketika duduk hadir di majlis ilmu, maka orang yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir akan mendapatkan doa daripada para malaikat agar diangkat derajatnya oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin. Tapi di mana-mana saya tapi kan itu nasor rada terkenal. Ada orang yang bertolabul ilmi terancam tidak mendapatkan barokah. Naudzubillah min. Karena orang tolabul ilmi itu palura setidaknya terbagi 4. Golongan yang pertama, orang tolabul ilmi itu fokus, ngaregepkeun, fokus, mendengarkan, memperhatikan, fokus. Itu golongan yang maka dia akan mendapatkan barokah. Yang kedua, orang tolabul ilmi itu hulang-hulang. Aja ngahulang tarik, hulang-hulang. Ari babadagna aya di dieu, lelembutna aya hulang-hulang. Pas begitu beres ngaji, Bu, tadi Ustaz nerangin apa? Teuing. Aya begitu. Sekalipun hulang-hulang, insya Allah tetap dapat barokah. Yang ketiga, golongan tolabul ilmi itu tidak sengaja ngalenyap. Nah Bu, ngalenyap. Ustaz datang teu apal, Ustaz ceramah teu apal, Ustaz pulang teu apal. Apal-apal begitu. Sallallahu ala Muhammad. Aya begitu. Anu tengah aja ngalenyap oge insya Allah dapat barokah. Hanya yang keempat yang terancam tidak mendapatkan barokah adalah orang yang duduk di majlis ilmu ketika guru menerangkan agama, menerangkan ayat Quran, hadis dan kaum ulama, eta orang kalaka ngobrol. Cuman satu yang terancam tidak dapat barokah, orang anu ngobrol. Jadi ibu dari 4 ini mau pilih yang mana? Insya mau pilih fokus, hulang-hulang, atau ngalenyap? Yakin? Ngobrol mual? Kalau begitu insya Allah semuanya dapat barokah. Hanya, jangan beres kene wae. Keberkahan yang didapat, pahala yang didapat terancam rusak. Kalau orang beres tolabul ilmi lalu pulang ngabri, ketika pulang teh pati kecuwis. Aya nu sok pati kecuwis. Di dieu mah sarolehah. Ah, Bu, perasaan udah 3 rutinan ya enggak lihat ibu anu. Emang enggak denger? Emang ada apa? Shh, tapi jangan berisik ya. Aya nu sok itu aya. Dia mah gak bakalan berani hadir. Emang kenapa? Belum bayar gamis. Ya Allah, ayah beren. Ya Allah. Makanya kalau pengen berkah, luruskan niat karena Allah. Ketika tolabul ilmi jangan ngobrol, sepulang ngaji jangan kecewas-kecew. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayah nusok kecewas-kecewi saya. Ayah.
Orang hadir. Hadir orang hadir. Yumna warna naon. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Nanti ya bagi hasilnya beres ngaji ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan yang berikutnya para jamaah jujur Pak Lurah Pak DKM. Pribadi saya jujur sangat mengapresiasi di sini ada yang namanya PAUL. Pendidikan Agama Usia Nutos sararpuh yang usia udah lanjut komo bari jelo baru dirasa omat ngaji. Karena kalau orang lagi tolabul ilmi tiba-tiba meninggal, insya Allah syahid husnul. Maka kalau misalkan ada orang sehat ngaji lalu sakit nate ripuh, angkat ke pengajian sugan jeung sugan sehat sudah disugan mau sugan jeung sugan sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita perlu ngaji? Yang pertama tolabul ilmi adalah satu kewajiban. Yang kedua tarkut tolab, meninggalkan ngaji adalah salah satu dosa besar. Jadi ngaji itu dosa gede. Kenapa tidak ngaji dosa besar? Karena kita wajib beribadah, kita wajib beramal. Sedangkan ulama menegaskan li'annal amala la yasluhu illa bil ilmi, karena sesungguhnya amal tidak akan beres kecuali dengan insya. Shallu ala Nabi Muhammad. Boleh nanya? Siap jawab? Jawabnya angkat tangan aja yang kompak ya. Saya pengen nanya ke ibu-ibu dulu khusus. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Dicatat sih aku malaikat. Anu tengah angkat tangan dicatat tuh malaikat. Yang pengen ke surga angkat tangan ibu-ibu. Pengen ke surga ya? Udah. Pengen ke surga? Yang tahajudnya sering kelewat angkat tangan. Ibu tahajud sok lewat. Osok apa sering? Nah, anu duhana masih belang mentong angkat tangan. Ya ahli surga ukul ya. Yang puasa Senin Kemisnya sering batal karena papa hare angkat tangan. Makanya coba RT RW itu ngadain papa hare jangan Senin Kemis karunya. Bu, pengen surga, tahajud belum bisa duha pun belum bisa puasa sunat pun belum bisa tenang saja. Karena bagi setiap wanita, tiket surga bukan ada di tahajud, bukan ada di duha, bukan ada di puasa sunat. Tiket surga seorang wanita adalah keridhaan suami. Tenang hiji-hiji. Keridhaan apa Bu? Saya ini diundang silaturahmi dan diminta mengisi kajian. Apa yang saya isi akan dimintai pertanggungjawaban. Pulang ikut kahoroi, pulang-pulang di akhirat ditanya. Sek malaikat teh ujang. Hari Ujang teh pernah hadir di satu daerah. Hadir bapak-bapak ibu-ibu pengen ngaji. Kunaon Ujang teh heureuy wae. Tidak menyampaikan perkara yang hak, doraka. Judulna mah pipahalaeun kalah menang doraka. Naudzubillahi min. Bu, tahajud gantung enggak? Kenapa saya bahas ini dulu? Jangan sampai kaum wanita tertipu. Tolabul ilminya rajin, ubrak abrilna rajin, sholat malam jadi rutinitas, sholat duha pun jadi kegiatan inti, puasa sunat tara tinggal, tapi yang jadi kewajiban tiket surganya justru ditinggalkan. Apa? Hormat dan bakti terhadap suami. Ya,
Ece mah ya nya kadang tahajud kadang henteu. Kadang henteu kadang henteu. Kadang henteu kadang keun wae. Keun wae. Duha kadang keun wae. Pengen dapat pahala tahajud tapi ibu nggak mesti bangun malam pengen. Pengen dapat pahala witir tapi ibu nggak mesti bangun malam pengen. Serius, ikhlas moal di mejana. Ingat mengamalkan. Beres sholat isya, beres sholat. Ketika suami ibu menggoler, apa? Ketika apa? Suami ibu menggol, ibu hampiri suami ibu dengan mengendap-endap. Mengendap-endap rek nyokot dompet. Begitu nyampe, rek diminyakan apa moal? Serius nih, rek diminyakan apa? Cek suami teh teu langkung neng. Kalau gitu bismillah, singsakeun sarungna. Sarungna singsakeun nepikeun ka tuur. Ibu yang sebetulnya kamana we. Iya zamanna saya. Zaman Ustaz Iswan. Ketika sudah begitu bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad nyet mijitin biti suami karena Allah, maka pahalanya lebih besar dari pahala tahajud. Masya Allah. Arek wow. Ya Allah. Ari tahajud dipentingkan, ari membahagiakan suami dibelakangin, dibalik. Ibu dosana besar apa kecil? Lamun dosana besar wijitanana sing rada tarik. Sing rada dari bintis nepikeun ka beuheung pencetan. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, di dalam ayat yang menerangkan tentang Isra baginda Rasulullah, linuriyahu min ayatina. Baginda Rasulullah diperlihatkan surga dan penghuni surga, diperlihatkan neraka dan penghuni neraka. Ternyata baginda Rasulullah melihat banyak penghuni neraka dari golongan wanita. Naudzubillah. Tapi bukan wanita yang di sini. Wanita di sini mah saroleha. Kenapa banyak wanita terancam masuk neraka? Bukan tidak sholat, bukan tidak puasa, bukan tidak tadarus, tapi tidak adanya rasa hormat terhadap suami. Naudzubillah. Itu Pak Ustaz, hal itu suami nak. Siap Bu? Ibu tadi ikhlas ya. Jadi kunci surga ibu itu ada pada keridhaan suami, ya. Insya Allah ibu-ibu maka suami ge bakti, ya. Salah satu keutamaan kalau ibu pengen dapat pahala padahal ibu belum sholat duha, pagi-pagi ketemu suami, ibu sudah cantik dan dengan baik, lalu senyum depan suami, maka ibu sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Suami tidur ikut, suami duduk ikut, suami mangkat gawe ikut, cicing di rumah. Suami mangkat di rumah mangkat, cicing di. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapaknya dibahas apa nggak usah ya? Ya, mengingat waktu ya. Bapak, kelak kita sebagai suami bukan hanya menanggung dosa-dosa yang pernah kita perbuat, namun kelak di akhirat kita mutlak akan dimintai pertanggungjawaban atas anak dan istri kita. Langsung aja kabar perajabannya. Sehingga ucapan yang paling menakutkan bagi seorang suami, yaitu ketika istrinya di akhirat memohon kepada Allah, Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, ya Rabb, Engkau zat yang maha adil, aku minta keadilan atas laki-laki ini. Nauzubillahi min.
sholatna rusak, mandi henteu paham, bab ibadah gak ngerti, akhlakna acak-acakan. Yang pertama dimintai pertanggungjawaban adalah suami. Suamina ahli masjid, ajar numpak, ayah di dia lupa saja numpak. Maksudnya begitu ajan bahkan Pak Ustadz yang masih lima Pak Ustadz ajan sholat sebelum ajannya sholat Pak Ustadz. Betul deh sebelum ajan sholat. Pak, sekarang ini ada Paul, jangan pernah berkecil hati. Pak Ustadz, usia saya sudah segini, saya belum bisa ngaji Quran, belajar Iqra. Saya nggak paham wudu, ngaji bab fikih. Ketika kita ngaji di masjid, ilmu yang kita dapat dari para guru, kita sampaikan kepada keluarga kita agar kita menjadi suami yang aman. Siap, insya. Yang kedua, ketika suami ingin rizkinya dilancarkan oleh Allah, usahanya dimudahkan oleh Allah, maka jangan sekali-kali hitungan sama istri. Kadang deh ya, pun lanjut kakak saya gede ngawa. Geus pusat belah diteruskeun bab eta. Langsung karena bab rajaban, ya. Karena ternyata Pak, kesuksesan seorang suami, mudahnya urusan bisnis suami, karir suami itu ketika sering menyenangkan istri. Dua minggu sekali, sebulan sekali, istri teh diajak makan di luar. Sangu nama mawati rumah. Daharna diragasi. Ya, dibaruk. Daharna dibaruk. Itu namanya makan di luar. Ari cek istri teh baheula keur parawan ngimpi naon ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi intinya yang pertama adalah bagi setiap kaum wanita jangan sampai tertipu. Pahami dan sadarilah kunci surga seorang istri ada pada keridhaan suami. Jangan sampai ibadahnya disebut rajin, amalnya disebut banyak, tapi celaka karena tidak mau hormat dan bakti terhadap suami. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan setiap suami bersiap-siaplah karena kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan di dunia kita babarengan, kelak di akhirat kita pun bersama dalam keridhaan Allah. Amin ya rabbal. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah ala yasin tawassalam rasulillah di ahlil bad salatullah rasulillah ala yasin sallu ala nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lam bishawab wal ma'na. Para jamaah rahimakumullah. Rajaban Isra wal Mi'raj itu kesimpulannya adalah kemuliaan.
Apa Bu? Saya pengen tanya, siapa yang diisrokan? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa yang mengisrokan? Allah Subhanahu. Diisrokan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Haram ada di mana? Masjidil Haram ada di mana? Hari Mekah teh belah mana urang? Kulon. Pengen nyampe Mekah. Pengen nyampe Mekah. Mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah ke Madinah. Hikmah besar Ramadan, hikmah besar Isra Mi'raj adalah adanya kewajiban yang diisrokan adalah hamba Allah yang paling mulia. Yang diisrokan hamba Allah yang paling, yang tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun hamba Allah yang kemuliaannya melebihi kemuliaan baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi. Saking mulia-mulia Kanjeng Nabi, siapapun hamba Allah yang mencintai Kanjeng Nabi pasti akan terbawa mulia. Siapapun yang sering bersolawat kepada baginda Nabi pasti akan terbawa mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang diisrokan ini adalah hamba Allah yang paling mulia, yang sangat mencintai kita sebagai umatnya, sehingga disebutkan Pak Lurah, jangankan di yaumil hisab, jangankan di yaumil mizan, jangankan ketika sirat, kalau ada umat baginda Nabi yang masuk ke neraka jahanam, pasti akan dicari oleh baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi. Sudah ada di neraka sekalipun akan dicari oleh baginda Nabi. Kenapa? Karena besarnya cinta baginda Nabi kepada umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen dekat sama Kanjeng Nabi, pengen dapat cinta Kanjeng Nabi, pengen diakui Kanjeng Nabi. Para jamaah kelak di padang mahsyar, kalimat terindah adalah ketika kita mendengar dari lisan mulia baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan kepada kita, engkau adalah umatku, engkau adalah umatku, engkau adalah umatku. Itu adalah kalimat terindah yang memastikan kita akan selamat dari siksa neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau benar pengen dekat sama Kanjeng Nabi, kalau benar ngaku cinta dan rindu Kanjeng Nabi, maka setidaknya perbanyaklah sholawat. Perbanyak apa? Sholawat. Perbanyak sholawat. Ya, jadi pulang dari ngaji ini ke depannya perbanyak. Ambil tasbih, sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baginda Nabi itu sahibil busyra. Jadi siapapun orang yang di dalam hatinya tidak ada baginda Nabi, di dalam benaknya tidak ada baginda Nabi, di dalam lisannya tidak ada baginda Nabi, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak akan pernah. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan adalah baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi. Jadi lamun hidup kita terasa selalu galau stadium 4. Galau stadium riweuh urusan batur, padahal urusan sorangan gini. Pabeli terungsing obatnya. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang diisrokan itu hamba Allah yang paling mulia, yang mengisrokan zat yang maha mulia, yang bersih dari sifat kekurangan. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mau, tidak ada yang tidak mau. Jadi kalau kita menghadapi masalah besar, cek akal kurang anu ditunggangan ku nafsu, ieu masalah teh sulit jalan keluar, maka jalan keluarnya adalah wudu lalu sujud, memohonlah kepada Allah. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak kahartos aja. Yang diisrokan hamba Allah yang paling, yang mengisrokan zat yang maha
diisrokan dari tempat mulia menuju tempat mulia, karena di bumi ini tempat mulia adalah masjid. Untuk apa? Menerima perintah wajib, di mana perintah wajib itu adalah perintah yang sangat mulia, yaitu sholat. Apa bu? Barang siapa yang menjaga sholat karena Allah, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan di dunia wal akhirah. Barang siapa yang melalaikan sholat, yang tidak pernah peduli dalam urusan sholat, maka derajat dia sebagai manusia akan jatuh sehina-hinanya. Na'udzubillahi min. Jangan pernah main-main dengan urusan sholat. Ya, jangan pernah main-main dengan urusan. Ibu pernah dengar gini dari guru, hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tihangnya. Sholat adalah tihangnya. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan. Meruntuhkan agama itu bukan hanya ketika hidup seperti ini. Awas, yang paling ditakutkan, yang paling dikhawatirkan adalah ketika orang melalaikan sholat, tidak peduli dengan ibadah sholat, datang ajal. Ketika syakaratul maut, kondisi keislamannya sudah runtuh. Na'udzubillahi min. Keislaman anak runtuh. Paharep-harep jeung malaikat Israel, hidupnya Islam, namun sakaratul maut keislamannya sudah runtuh. Hidupnya iman, namun sakaratul maut keimanannya sudah runtuh. Na'udzubillahi min. Ulama menyebutkan perkara yang sangat menakutkan bagi orang yang tidak mau sholat adalah khawatir matinya tanpa membawa iman Islam. Na'udzubillahi min. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita dan anak turunan kita dijadikan Allah ahli-ahli sholat. Tahu bacaannya, tahu? Bacaannya tahu nggak? Supaya kita dan anak keturunan dijadikan ahli sholat. Tahu nggak bacanya? Allahumma barik lana fima rojaktana waqina adzabannar. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Hebat Pak, luar biasa. Luar biasa. Jadi sebelum sholat baca Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Coba ulangi. Wa bismika amur. Minta sama Allah yang menjaga sholat. Kang Ustadz Iswan, apa makna menjaga sholat? Makna menjaga sholat itu di mana-mana ada yang sholat dijagaan. Ayat sholat dijagaan. Ya. Ini Ketua Paguyuban Paul di bawah bimbingan Bapak DKM. Yang namanya menjaga sholat itu bil ilmi, dengan ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Syekh Ibnu Ruslan di dalam Zubatnya menyebutkan setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Naudzubillahi min. Makanya ibu di mana-mana ada pengajian hadir. Minta izin sama suami. Pak, besok mau hadiran di Masjid At-Taqwa nya tujung nih sing ridho nyapahnya nya sing ikhlas nya Pak, tapi mamah teh can kubah piring eta seuseun aya kene di jero mesin cuci. Mamah ge can nyangu sing ridho nyapahnya bapana teh keluar kalah ngagembok pager nyangu. Tolabul ilm agar kita paham. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan justru sholat yang tanpa ilmu. Contoh, ibu ini lagi sholat maghrib. Ketika tahiyat akhir, ibu teh ragu, ieu teh 2 apa 3? Sok itu teh.
Ketika tahiyat akhir ieu teh dua apa til? Osok gitu. Terus kudu kumaha? Wajib ambil yang yakin, dua na yakin, tilu na ragu, berarti dua tambahan satu rokaat. Sebelum salam sujud rokaat na poho rek sujud sahwi poho deui wae. Osok gitu osok. Alasanana teh malum atuh Pak Ustad dato sepuh. Padahal sholat itu teh tingongora. Sholat poho wae teh tingongor. Ayeuna mah alasan rada enakeun maklum karena sudah hari bab sholat ngarasa tua. Ingat sujud sawi, ingat ketika sujud poho bacaanana. Itu orang sujud teu cengkat-cengkat. Cek anakna si mama ku soleh-soleh deui. Sujud menit teu cengkat-cengkat. Lama kelamaan terdengar suara insrak-insrek cerik. Cek anakna si mama juga anak inget dosa. Lain inget dosa poho bacaan sujud sahwi. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Kesemuanya ilmu-ilmu akan kita dapatkan kalau kita tolabul ilmu. Ngaji supaya apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan sesuai dengan ilmu. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, masalus sholatu fiddin kamasali roksutil jasadi. Perumpamaan sholat di dalam agama seperti kepala pada jasad. Diulang, perumpamaan sholat pada agama seperti kepala pada jasad. Ayeuna lamun jasad tanpa kepala disebut naon? Hah? Buat eces gitu. Burik. Naon bu? Naon? Ikhlas teh ngaji, ikhlas teh ya. Kasih mual, kasih mual. Mual. Bismillah. Jasad tanpa kepala tidak mungkin disebut manusia. Sedangkan perumpamaan sholat di dalam agama seperti kepala pada jas. Satu, tidak akan mungkin disebut manusia tanpa kepala. Yang kedua, di kepala itu ada mata. Dengan mata kita bisa melihat karunia dan kebesaran Allah. Di kepala ada telinga, kita bisa mendengar informasi dan bisa menyerap ilmu. Di kepala ada lidah, kita bisa merasakan kenikmatan makanan dan minuman. Dan yang paling penting, di kepala ada otak, ada akal untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Apa maksudnya? Ketika seseorang dalam hidupnya tanpa sholat, yang pertama, dia tidak akan mampu melihat kebesaran dan karunia Allah, sehingga hidupnya teh arawai. Protes terus, selalu merasa dirinya adalah yang paling susah, selalu protes kepada Allah. Padahal fakta membuktikan sesusah-susahnya kita masih ada yang lebih. Tapi kenapa orang ketika susah itu rungsing, gelap, kacau? Karena di dalam dirinya tidak ada sholat. Dan yang lebih bahaya lagi, orang yang meninggalkan sholat, dia tidak akan peduli mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ciri orang yang terbiasa meninggalkan sholat, dia akan mudah tergelincir kepada dosa dan maksiat. Naudzubillahimin. Jadi para jamaah, ketika kita nggak sholat akan ada titik hitam di hati kita. Nambah ke sholat deh, titik hitamnya nambah. Nambah ke sholat deh, titik hitamnya nambah. Sehingga orang yang terbiasa meninggalkan sholat, hatinya akan gelap, hatinya akan keras karena dosa tidak sholat. Efeknya apa Pak Ustadz? Efeknya, ketika tidak sholat, dia tidak merasa beban. Iya, musibah paling besar ya. Musibah paling besar kalau orang nggak sholat lalu tidak punya beban. Ini musibah paling besar. Kenapa? Karena itu ciri matinya hati. Shallu ala Nabi Muhammad.
Aja kunaon atuh teu salat, sibuk Pak Ustad, tokonya rame. Bapak kenapa nggak sholat? Sibuk Pak Ustad, banyak orderan. Ini kenapa nggak sholat? Karena di pabrik segala macam. Ibu para jamaah sekalian, kalau ada orang ketika mencari harta dengan meninggalkan sholat, dipastikan harta tersebut tidak barokah. Nah, untuk jangkanya panjang, Mas. Harta nggak barokah itu jangkanya panjang. Ketika dimakan, yang rusak hati. Kalau ada orang cari harta, nampung harta dengan meninggalkan sholat, maka kelak di usia senjanya harta yang dikumpulkan akan habis. Habis bisa jadi buat berobat penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dikasih makan ke anak, anaknya jadi merekedeweng. Tahu merekedeweng? Tahu merekedeweng? Merekedeweng itu apa? Pak Ustad, anak saya teh meni hese warah Pak Ustad. Jika sahanya Pak Ustad. Jika sah. Padahal kamarin geus diluat, anggap golek tilu kue tilu putin. Geus dirahan. Apa di antara faktor anak itu bisa keras karena diberi nafkah dari harta yang tidak barokah? Awas ya, bukan halal ya. Halal dengan barokah beda. Halal itu bisa didapat dengan jujur, kalau barokah harus ada sholat. Halal belum tentu barokah, berkah sudah pasti halal. Jadi lamun sanajan ibu dagangnya jujur, bapak jadi karyawan jujur, tapi kalau lagi usaha tidak sholat, harta yang didapat halal tapi barokah. Udah jadi orang kaya nih, udah jadi orang kaya. Ketika usia senja, penyakit ABCD. Mun diuk sakedeung sireun. Aya begitu. Aya. Bangun tidur tangan kebas. Aya. Pundak berat. Sirah rieu. Ningali tatangga seueul. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Akan ada penyakit yang pada akhirnya harta yang ditumpuk-tumpuk akan habis untuk berobat. Itu diantara ancaman harta tidak barokah. Anaknya merkedeweng, bikin ulah, bikin malu, bikin masalah. Jadi tong nemen-nemen teuing mudah-mudah anu pipanyakiteun. Naon nu pipanyakiteun teh Pak Ustad? Usaha dur-duran bari ninggalkeun salat. Itu sama dengan mudah-mudah pipanyakit. Sekarang gak kerasa, nanti jangka panjang. Baik pada diri kita, pada pasangan kita, atau pada anak keturunan kita. Harta yang tidak barokah itu akan mengundang musibah. Paham? Paham tuh? Dengan ari ciwae. Dengan ari ciwae. Oh, fokus. Oh ya Allah. Luar biasa. Jamaah takwa ini luar biasa. Luar biasa. Catat baik-baik. Tong nemen-nemen teuing neangan pipanyakiteun. Sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan bisnisnya sehingga meninggalkan sholat. Percayalah, harta yang didapat dengan meninggalkan sholat, harta itu tidak barokah. Na'udzu. Yang terakhir, udah jam 1 kurang, ya. Udah jam 1. Oke. Kurang 2 jam. Beres-beres. Para jamaah rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqil wa namami. Siapapun yang pengen ke surga, perhatikan baik-baik, khususnya ini nasihat buat diri saya. Ada 3 golongan manusia yang terancam tidak akan masuk surga. Lamun asup surga ge seuseut liatna luar biasa. Kenapa? Ketika baginda Rasul di Isra dan dimirajkan oleh Allah,
Baginda Rasul menyatakan, aku melihat ada tulisan di pintu surga. Apa tulisannya? Surga engkau diharamkan dimasuki oleh setiap orang yang pelit, durhaka kepada orang tua, dan orang yang suka mengadu domba. Naudzu. Jadi lamun hayang ka surga entong korek. Tong naon? Aya di dieu korek aya. Ini mah balalageun. Amin. Lamun masak ge nepi ka tatangga. Hah? Masakanana bau. Bu, ibu suka sodako? Paham rumus sodako enggak? Sebelum ke orang lain, ke saudara dulu. Sebelum ke yang jauh, ke yang dekat dulu. Orang terdekat itu adalah tetangga. Jadi sebelum sodako ke yang jauh, ibu bersodako ke yang dekat. Ulah nepikeun ka ceuk batur mah bager dan ceuk dulur koret. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Ceuk batur mah bager ngan ceuk dulur sorangan. Aya. Hadir orangna. Istighfar. Pak Ustadz, saya tuh pengen ngasih tetangga sebetulnya Pak Ustadz. Terus dikasupkeun. Nah, dikasupkeun. Ya udah pindah we, bunga. Terus tetangga we nu pindah. Oh. Bu, kita ngasih sama orang yang baik dapat pahala. Kita ngasih sama orang yang baik kelak langsung ke surga. Kalau ngasih ke orang yang pelit akan mudah ke surga. Jadi boga tatangga korete ayah hikmahna. Karena di dalam hadis riwayat At-Tabrani, di antara amal yang paling utama memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Mereka nu koret. Eta teh pahala paling utama. Hikmah boga tatangga koret eta teh jalan ke surgaeun. Tapi ari tatangga na koret kabeh pirieun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu, kalau betul ingin ke surga, tong jadi jelma koret. Bungsu, kedengar gak bungsu? Alumni jamaah umroh saya terkecil kemarin ya, bungsu. Betah tuh bungsu. Jika mama nunggutan wae. Oh, malamnya habis tahajud. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang haram dimasuki surga ada. Orang yang haram masuk ke surga adalah wa'akin, doraka, kanu jadi indung. Ya Allah ya Rabb. Awas ya. Hatta ahlul ibadah. Sekalipun orang tersebut ahli ibadah, tapi kalau durhaka terhadap ke orang tua, jangan harap surga. Naudzubillahi min. Sedangkan sekarang mah banyak cerita di Indosiar, cerita di SCTV, cerita di Antv, iya mah di TV, di Natip ada anak yang bentak-bentak orang tua di TV eta mah. Anak melotot ke orang tua di Natip. Orang tua lagi ngomong kalah kadi, geus mima cicing weh eta di Natip. Dina kanyataan nama naudzubillahi min dina TV. Udah mama mah diam aja, diam mama mah gak ngerti apa, udah diam ayah nu kitu ayah. Tobat. Sekalipun semalam kau sholat yang kau kerjakan 1000 rakaat, ketika membentak ibumu, membentak ayahmu, pintu surga tertutup rapat untuk dirimu. Naudzubillahi min. Sapenting 1000 rakaat sholat tapi kira-kira misalkan ayah, tapi ngebentak orang tua, pintu surga katutup. Eker mah eker penting teh sare wae. Lamun beurang jajan wae. Sakali jikir sakedeung singsireum. Ketadaru sakedeung jadi can. Terus ngabentak orang tuh. Dah alaun pisan. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Pak Ustadz, saya ingin berbakti sama orang tua, namun orang tua saya sudah meninggal. Yang pertama, setiap beres sholat, Robbin firli wali walidayya warhamhuma.
khususon sumailah ruh umi, khususon sumailah ruh abi Gusti dan nu maha suci, hampura dosa ibu rama abdi, jembarkeun alam kuburna, caangkeun alam kuburna ya Allah, diberkati umul Quran. Al-Fatihah. Kosong. Yang kedua, ketika ada rezeki keluarkan sodakoh, diniatkan pahalanya untuk orang. Ya rajaban kia ya, ada jeruk, ada pisang, ada roti segala macam yang nyewa tenda sound system anu ngaplopan ustad, loba itu. Diniatan pahalanya untuk almarhum orang. Man arada birru walidayhi falyatasaddaq anhuma. Barang siapa yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya sudah meninggal, falyatasaddaq anhuma, maka bersedekahlah untuk kedua orang. Fa inna shadaqata tasilu ilal mayyit, maka sesungguhnya sedekah itu amalnya akan sampai kepada mayit. Wayang tapi ubiha, dan akan memberikan manfaat. Jadi lamun mayit di alam kubur nak kerpoek, barokah sodakoh, poekna bakal diganti caang ku Gusti Allah. Lamun mayit di alam kubur nak kesangsara, berkah sodakoh, sangsara nak bakal diangkat ku Gusti. Makanya kalau betul cinta sama orang tua, doakan setiap waktu dan kirimi hadiah sodakoh. Insya Iya mah rumasa teu bisa mulang tarima kanu jadi orang tua meninggal pingsan, orang tua di pandian pingsan, orang tua di kapanan pingsan, orang tua asup ka kubur, mamah ngilu ka mana, ngilang cek amil teh buku ngagalingan hiji kalah kan ngilu teu mahir tahlil ceurik. Setelah tahlil 7 hari sibuk dengan kehidupannya sendiri. Tara ngadoakeun, tara nyodahokahan, siap-siap hidupnya sumpek. Naudzubillah min. Yang pertama, orang yang haram masuk surga adalah orang yang pelit. Yang kedua, yang durhaka kepada orang tua. Wa nama min, dan yang ketiga, nusok ngadu domba. Sok pipaseaeun bat. Ngomong ka dieu kitu, ngomong ka ditu beda deh. Tungtungna batur teh pase. Aya nu kitu. Aya anu sok rajin menyampaikan omongan-omongan orang aya. Aya nu sok kepo wae aya. Aya nu sok ngagosip aya. Tobat. Naudzubillah min. Jangan sampai lisan kita jadi penyebab kita masuk ke neraka jahanam. Ayeuna mah bukan cuma lisan ece, jempol. Nagih hutang lewat status, coba. Kesel kamu dagang lewat status. Kesel kami toha lewat status. Kesel kata tangga lewat status. Status kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ayatnya pagi-pagi adat-adatan lewat status WA ya. Keren. Teu cara keur minjeumna ampun Gusti. Teu cara keur minjeum. Aya nu kitu aya. Ya Allah. Ari eta teh boga besti. Kunaon besti? Isuk-isuk adat-adatan. Yang biasa si eta saha dih meuli kepo. Pugu manehana nu nyebabkeun kepo. Nauzubillah min. Ibu perempuan, ibu punya anak perempuan, ibu punya adik perempuan. Kalau di sosial media sok masang foto buka aurat, komo dina TikTok butak gitu. Nah, dina TikToknya banyak yang butak gitu nya. Mungkin. Wah, mungkin. Jadi tersentuh ketika nanya, ya suka ada ya? Nggak tahu Pak Ustadz, tersentuh saya itu. Yakin nggak tahu? Tahu tapi nggak punya. Ya Allah, Gusti akhir zaman ini ya Allah masih ada sosok pemuda yang sesoleh ini. Nggak punya. Istrinya mana? Istrinya hadir? Nggak. Ya Allah. Nggak punya TikTok. Emang Ustadz tahu? Tahu di mana? Apaan sok ningali tengah aja? Ustadz mah ningali tengah aja, pas ningali bari
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapapun yang pernah posting di sosial media, ibu, anak ibu, saudara perempuan ibu, mumpung hari keneh, hapuslah postingan. Bisi jadi dosa jariah. Bisi jadi dosa. Aduh, disampun. Ya Allah, Gusti. Ustadku teleng-teleng sok ningali kudu. Masuk naon? Dosa. Tapi dosa. Ngomong kameranya disimpan jarak jauh kan, terus mundur-mundur gitu kan, kikiran. Jadi Ustaz apa? Tengah aja sok ningali. Ama saya langsung di-scroll ke atas, nyari yang lebih lagi. Nauzubillahimin. Eta teh pidorakaeun, ece buka aurat jalan di gang, ada orang lihat dosana timbang saja ngukur. Tapi di sosial media berapa ribu pasang mata yang melihat. Nauzubillahimin. Ya zaman udah zaman seperti ini, pipa halal babari, pidorakaeun leuwih babari. Makana kudu hati. Ulangi ya. Terus mundur. Habis mundur. Ya Allah, Gusti. Terus masih jadi misteri kunaon adi foto esok mirip wae kitu kunaon. Naon tah? Ternyata wanita butuh sandaran. Aku nyandar-nyandar kana tembok. Ya Allah, ya Rabb. Awas, jangan sampai kita menjadi penyebar fitnah, penyebar gosip, penyebar adu domba. Ngomong kadieu kieu, ngomong kieu beda ditungtungna batu teh pasea jadi saudara jadi pecah. Naudzubillahimin. Orang yang suka namimah, orang yang suka mengadu domba, kaancam kasurgana seuseuh. Kasurgana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Punya nyampe rumah, buka Facebook, hapus. Kalau bisa HP-na jual HP-na meulini nu anyar. Meulini nu naon? Anu kamerana teh jahatna teh kira-kira. Awas, ini semua bisa jadi dosa jari. Bapak, iya teh nasihatnya sebetulnya bukan buat ibu-ibu tapi buat kita sebagai suami. Cross check HP istri. Cross check HP istri. Dan kasih PIN ATM kita sama istri kita. Di seluler ke M-banking teh, di seluler misalkan apa? Mama mau belanja ke mall, mah beli naon wae, nu mama pengen beli beli. Kalau lebih 150.000. Nah, ya, mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat. Nggak akan pernah menjadi ahli sholat sebelum kita menjadi ahli ilmu. Sholatnya lain nungguan pinter, ngan bari sholat, bari mengkaji ilmunya Dimanapun ada pengajian, niatkan hadir karena Allah. Bisa jaga kehormatan, bisa jaga fitnah. Jadikan pengajian suatu kebutuhan kita. Jangan jadikan pengajian hanya rutinitas kesumpekan, bukan itu. Tapi kita butuh pengaji, kita butuh ilmu. Niatkan karena Allah. Jaga kehormatan ibu sebagai seorang istri, jaga kehormatan suami masing-masing, jaga dari segala fitnah. Insya mudah-mudahan semua yang berpartisipasi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbi bil mustafa sidana wa bilana ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim Habib
Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa tabi'in ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Mungkin itu yang bisa kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Doa Sekalian doa nggak sesepuh kakak tuh balurah tuh. Kita tutup doa ya Bu ya. Insyaallah berhusnudzon kepada Allah, dosa-dosa kita, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala hadina syafi'ana karimna tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa yarhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa jami'i ma ataitana. Allahumma inna nas'aluka tawwil umurana manfa'atan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma khtim lana bil iman wal ihsan wa husnil khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.